Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cirasang wattapasami brahmanang parinibbutang ananding anagang bikung tinang loke wisatikanti. Setelah sekian lama, sungguh saya melihat seorang brahmana yang telah padam secara total, seorang biku yang tiada kegembiraan dan tiada kesedihan, yang telah menyeberangi kemelekatan di dunia. Pernyataan seorang putra dewa bernama Kakuda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tadi pagi saya membaca sebuah sutta yang diposting di Instagram, dan saya melihat suttanya menarik, tetapi ada beberapa hal yang saya pribadi masih belum paham, sehingga saya mencoba untuk melihat langsung dari bahasa Palinya, dan juga tidak hanya di Pitaka tetapi juga di dalam kitab komentar. Nah, sutta ini terdapat di dalam Samyutta Nikaya, terutama di Saggatawagga. Nah, dalam Saggatawagga ada satu bagian yang disebut Dewa Buta Samyutta, dan dalam bagian ini juga ada satu sutta yang namanya Kakuda Sutta. Nah, suttanya berbunyi demikian. Ya, saya coba membacakan dalam bahasa Pali yang kemudian dicoba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ewang me sutang. Nah, demikianlah yang telah saya dengar. Tentu ini adalah pernyataan dari Bhante Ananda, dan hampir semua di sutta biasanya diawali dengan ewang me sutang, yang merupakan pernyataan dari Bhante Ananda ketika dilaksanakan konsili pertama yang terjadi 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, pernyataan ini adalah untuk merujuk bahwa sutta ini didengar sendiri oleh Bhante Ananda dari Sang Buddha. Ekang samayang bahagawa sakete viharati anjana wane migadaye. Pada suatu waktu, Sang Bhagawa berdiam di Saketa, di hutan Anjana, di Taman Rusa. Jadi Sang Buddha berdiam di salah satu kota, yaitu di Saketa, yang kita tahu salah satu orang yang terkenal di Saketa adalah Visakha. Ya, jadi dayika yang paling utama untuk biku-bikuni sangga adalah Visakha yang berdiam di Saketa. Nah, waktu itu Sang Buddha berdiam di Saketa, terutama di hutan bernama Anjana, di sebuah taman rusa. Nah, taman rusa itu biasanya adalah taman di mana di sana ada tempat yang dirawat agar rusa bisa hidup nyaman di sana. Athako kakudo dewa puto abhikantaya ratia abhikantawano ke walakapang anjana wanang obasitwa yena bhagavat tenu pasangkami. Kemudian seorang putra dewa bernama Kakuda, nah ketika malam mulai berakhir atau
boleh dikatakan menjelang pagi, Abhikantaya Ratia, dengan tubuh yang bercahaya gilang gemilang, Abhikantawano, ia menyinari seluruh hutan Anjana. Yena Bhagawa tenupasang kami, kemudian mendekati tempat di mana Sang Bhagawa berada. Upasang kami tua Bhagawantang Abhiwaditwa Ekamantang Adasi. Setelah mendekat, kemudian menghormat Sang Buddha dan berdiri di satu sisi. Ini menjadi sebuah kebiasaan bahwa biasanya para dewa itu datang di menjelang pagi, yang mana memang Sang Buddha biasa menerima para dewa di waktu-waktu tersebut. Banyak cerita tentang bagaimana dewa datang pada Sang Buddha di waktu menjelang pagi atau ketika malam sudah larut, ya, Abhikantaya Ratia. Dan biasanya ketika setelah menghormat para dewa ini atau seorang dewa kemudian berdiri di satu sisi. Nah, ini berbeda ketika manusia yang datang kepada Sang Buddha tidak berdiri tetapi duduk di satu sisi. Jadi ekamantang nisidi. Tetapi untuk para dewa biasanya berdiri di satu sisi. Kemungkinan karena waktunya sangat terbatas sehingga mereka berdiri. Ekamantang ditoko kaku tu dewa puto Bhagawantang tadawoca. Nah, sembari berdiri di satu sisi, putra dewa bernama Kakuda ini mengatakan demikian kepada Sang Bhagawa. Jadi ia bertanya, Nanda si samanati. Nah, wahai pertapa, apakah Anda bergembira? Nah, ini pertanyaan dari dewa tersebut, dewa Kakuda. Nah, sementara Sang Buddha menjawab, King Lada Abu Soti, wahai sahabat, setelah mendapatkan apakah? Nah, itu jawaban dari Sang Buddha. Ya, kita tahu bahwa memang biasanya seseorang itu berbahagia kalau mendapatkan sesuatu. Makanya Sang Buddha menyatakan, setelah mendapatkan apakah sahabat? Nah, itu jawaban dari Sang Buddha. Nah, mendengar jawaban tersebut, kemudian Dewa Kakuda bertanya lagi, Tenahi samana socasiti. Kalau demikian, wahai petapa, apakah Anda bersedih? Nah, tadi kan ketika bertanya, apakah Anda berbahagia, bergembira, Sang Buddha mengatakan, setelah mendapatkan apakah, sahabat? Nah, sehingga dia berpikir, wah pasti Sang Buddha ini bersedih. Maka ia bertanya, kalau demikian, wahai petapa, apakah Anda bersedih? Tetapi apa jawaban dari Sang Buddha? King Jita Abu Suti. Setelah kehilangan apakah, wahai sahabat? Artinya, biasanya seseorang itu bersedih, menderita kalau kehilangan sesuatu. Nah, ketika ditanya demikian, Sang Buddha menjawab, setelah kehilangan apakah, sahabat? Dalam tanda petik, saya bersedih. Nah, begitu. Nah, karena mendapatkan jawaban demikian, maka Dewa Buta ini atau putra dewa ini berpikir, wah berarti Sang Buddha ini tidak ada kegembiraan dan tidak ada kesedihan. Makanya dia bertanya, Tenahi samana newa nandasi naca socasiti. Nah, jika demikian, wahai petapa, apakah Anda tidak bergembira dan juga tidak bersedih? Nah, ditanya demikian, Sang Buddha mengatakan, Ewang Abu Suti, ya sahabat. Artinya memang Sang Buddha ini tidak memiliki nanti dan tidak memiliki soka atau tidak memiliki kesedihan, tidak memiliki kegembiraan dan juga tidak memiliki kesedihan. Wah, ini sebuah jawaban yang bisa dikatakan ada teka-teki, ya, tidak bergembira tapi juga tidak bersedih. Nah, itu adalah kondisi batin Sang Buddha. Nah, kemudian Dewa Puta ini atau putra dewa ini kemudian mengatakan, jadi berharap gitu kan, semacam berharap. Kaci tuang anagu biku kaci nandi nak wijati. Saya berharap, wahai biku. Jadi kalau tadi kan menyapanya dengan pertapan, sekarang menyapanya dengan biku. Jadi menyapa Sang Buddha dengan istilah biku. Saya berharap, wahai biku, Anda tidak bersedih
anago. Anago itu dari kata a dan aga. Aga itu bisa berarti bersedih, bisa berarti menderita. Jadi artinya saya berharap wahai biku, Anda tidak menderita, Anda tidak bersedih. Kaci nanti nak wijati, dan saya berharap bahwa kegembiraan tidak ada. Nah, kemudian ditambah lagi kacitang ekama sinang arati nabikira titik. Dan saya berharap ketika Anda duduk sendirian, ketidakpuasan tidak menyelimuti atau tidak menguasai Anda. Jadi arati nabi kirati, tidak menyelimuti atau tidak menguasai Anda, ketidakpuasan. Jadi ada harapan dari dewa tersebut adalah Sang Buddha tidak memiliki kesedihan, tidak memiliki kegembiraan, dan juga ketidakpuasan tidak menguasai batin Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha menegaskan anago ve ahang yaka atau nandi nak wijati atau mang ekama sinang arati nabikira titik. Wahai yaka, nah yaka di sini mengacu kepada dewa Kakuda, ada yaka. Jadi kadang Sang Buddha itu menggunakan sapaan dengan istilah yaka untuk mengacu kepada dewa tertentu. Wahai yaka, sungguh saya tidak bersedih dan kegembiraan juga tidak ada pada saya. Dan kemudian ketika saya duduk sendirian, ketidakpuasan juga tidak meliputi saya, tidak menyelimuti saya, tidak menguasai batin saya. Nah, di sini artinya kegembiraan tidak ada, kesedihan tidak ada, ketidakpuasan juga tidak ada. Ini agak teka-teki karena bagaimana ya? Karena sekarang kita sebagai manusia biasanya berpikir kalau tidak bersedih ya bergembira, kalau tidak bergembira ya bersedih. Nah, tetapi Sang Buddha tidak bergembira dan juga tidak bersedih. Kemudian dewa tersebut bertanya, katang tuang anago biku katang nanti nak wijati, katang tang ekama sinang arati nabikira titik. Jadi bertanya tentang bagaimana Anda, wahai biku, tidak bersedih. Dan bagaimana kegembiraan juga tidak ada. Bagaimana ketika Anda duduk sendiri, ketidakpuasan tidak menyelimuti batin Anda, tidak menguasai Anda. Nah, itu pertanyaannya. Jadi, bagaimana Anda bisa tidak bersedih, tidak bergembira, dan bagaimana ketika duduk sendirian, ketidakpuasan itu tidak menguasai batin Sang Buddha. Ya, itu pertanyaan dari dewa tersebut. Ya, ini menjadi hal yang karena kita tahu bahwa kalau seseorang hidup sendiri, apalagi di hutan sendiri, kemudian biasa terkadang bisa muncul ketidakpuasan. Arati di sini semacam ketidakpuasan, semacam yaitu kerinduan. Jadi seringkali dijelaskan bahwa misalnya biasa seseorang sudah menikmati kesenangan indera, tetapi ketika berada di tempat yang sepi, di hutan, tidak mendapatkan kesenangan indera, jadi merasa menderita, merasa tidak puas, merasa ada kerinduan terhadap kesenangan indera tersebut. Itu disebut arati. Nah, di sini makanya ditanya, bagaimana ketika duduk sendirian, ketidakpuasan tidak menguasai batin Sang Buddha. Ya, batin yaitu biku tadi, yaitu Sang Buddha. Nah, Sang Buddha menjawab, aga jata sakve nanti jata sakve agang. Ananti anago biku ewang janahi awusuti. Nah, ini jawaban Sang Buddha ini juga menjadi sebuah teka-teki yang sulit dipahami kalau kita tidak melihat kitab komentar. Nah, apa jawaban Sang Buddha? Sesungguhnya kegembiraan muncul pada seseorang yang memiliki kesedihan. Nah, jadi begini, kegembiraan sesungguhnya kegembiraan muncul bagi seseorang yang penderitaan atau kesedihan muncul di sana.
atau yang memiliki kesedihan. Kemudian juga nanti jata sawe agang, dan sesungguhnya kesedihan muncul bagi seseorang yang memiliki kegembiraan. Ini agak aneh, bagaimana kesedihan muncul bagi seseorang yang memiliki kegembiraan, dan bagaimana kegembiraan muncul bagi seseorang yang memiliki kesedihan. Nah, aga jatasa di sini sebenarnya jata itu artinya lahir atau muncul ya, aga itu kesedihan. Jadi bagi seseorang yang kesedihannya muncul di sana atau yang memiliki kesedihan. Sedangkan nanti jatasa sebenarnya dikatakan nanti dan jata-jata adalah lahir, muncul, nanti kegembiraan. Maka di sini bisa dikatakan bagi seseorang yang kegembiraan muncul di sana atau bagi seseorang yang memiliki kegembiraan. Nah, ini agak teka-teki. Bagaimana kegembiraan muncul bagi seseorang yang memiliki kesedihan, dan bagaimana kesedihan muncul bagi seseorang yang memiliki kegembiraan, atau bagi seseorang yang kegembiraan ada di sana. Nah, itu menjadi teka-teki. Kemudian Sang Buddha juga mengatakan ananti anaku biku ewang janahi avusuti. Wahai sahabat, demikianlah engkau harus memahami saya sebagai seorang biku yang tiada kegembiraan dan juga tiada kesedihan atau tiada penderitaan. Nah, jadi menegaskan kembali bahwa ya Sang Buddha sebagai seorang biku juga adalah seseorang yang tidak ada yaitu kegembiraan dan juga tidak ada kesedihan di sana atau tidak ada penderitaan di sana. Nah, mendengar demikian, dewa tersebut mengungkapkan rasa bahagia. Cirasang wata pasami brahmanang parinibutang. Ananding anagang bikung tinang loke wisatikanti. Sungguh, setelah sekian lama saya melihat ada seorang brahmana yang padam secara total. Seorang biku yang tidak ada kegembiraan dan juga tidak ada kesedihan, yang telah menyeberangi segala bentuk kemelekatan di dunia. Nah, ini yang menjadi teka-teki tentunya adalah bahwa Sang Buddha ini tidak memiliki kegembiraan dan juga kesedihan. Ya, tentu kalau ini masih bisa kita analisa dalam artian bahwa memang seorang arahanta seperti Sang Buddha ini boleh dikatakan batinnya sudah tidak goyah oleh suka maupun duka, sudah tidak goyah oleh pujian maupun celaan. Makanya di dalam Manggala Sutta dikatakan Buddhasa lokadamehi citang yasana kambati. Jadi walaupun disentuh oleh hal-hal yang bersifat duniawi, nah batin seorang arahanta tidak goyah lagi. Artinya tidak memunculkan kegembiraan ketika mendapatkan dan juga tidak memunculkan kesedihan ketika tidak mendapatkan. Bahkan seperti yang di atas tadi, biasanya seseorang itu menjadi bahagia ketika mendapatkan, menjadi menderita ketika kehilangan. Tetapi Sang Buddha sebenarnya juga dikatakan sebagai seseorang yang sudah tidak lagi mendapatkan dan juga tidak lagi kehilangan. Nah, karena sudah tidak ada kemelekatan dengan apapun. Ya, jadi tidak ada, ya secara psikologis sudah tidak ada seperti rasa kehilangan atau rasa mendapatkan, karena secara yaitu batin sudah terbebas dari segala bentuk kemelekatan. Tetapi yang menjadi katakan teka-teki di sini adalah bagaimana dikatakan sebagai bahwa sesungguhnya kegembiraan muncul bagi ia yang kesedihan ada di sana, dan juga kesedihan muncul bagi ia yang ada kegembiraan di sana. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang perlu kita ketahui. Maka kita harus melihat kitab komentarnya. Nah, komentarnya, ya kitab komentarnya mengatakan, wah ini agak panjang, saya baca sebentar, tapi terutama yang tadi kita ketahui sebenarnya artinya apa. Nah, di sini kitab komentar mengatakan kakudo dewa buto. Jadi
dewa Buta atau putra dewa bernama Kakuda ini siapa? Nah, dikatakan ayang kira kola nagari maha mugalanat terasa upakada puto dahara kali yewa terasa santi kewa santo jahanang nibatitwa kalang kato brahmaloke upaci. Wah, luar biasa. Nah, dikatakan bahwa di sebuah negara bernama Kola ada seorang putra yang menjadi penyokong, ya, putra dari penyokong Bante Mahamoggallana. Dan dia itu hidup sejak kecil, dahara kaliyewa, sejak kecil, ya, berdekatan dengan Sang Tera, berdekatan dengan Bante Mahamoggallana. Kemudian dia mempraktekkan jana, jadi mencapai jana dan meninggal. Ketika meninggal, ia terlahir di alam Brahma. Nah, di sini berarti putra dewa muda ini bukan dewa yang di alam surga, tetapi adalah seorang Brahma. Seorang Brahma yang dulu ini sebenarnya orang tuanya adalah penyokong Bante Mahamoggallana. Dan karena penyokong Bante Mahamoggallana, maka dia pun juga sudah terbiasa berasosiasi dengan Bante Mahamoggallana. Dan bahkan dari asosiasinya mungkin mendengarkan Dhamma dari beliau, mempraktekkan Dhamma dengan baik, mencapai tingkatan jana. Dan ketika meninggal, dia terlahir di alam Brahma. Nah, sehingga di sini Kakuda ini bukan dewa biasa, tetapi salah satu alam Brahma. Nah, tatrapi nang kakudo Brahma twewa sanjananti. Nah, dan di sana juga mereka tuh makhluk-makhluk yang di sana mengenal Kakuda ini, mengenal Brahma ini sebagai Kakuda, bernama Kakuda. Ya, karena mungkin di alam manusia dia dinamai Kakuda, maka ketika terlahir sebagai Brahma pun dia masih dikenal sebagai Kakuda. Nah, kemudian yang dimaksud dengan Nandasi ketika ada pertanyaan dari dewa tersebut, ya, King Nandasi, apakah Anda berbahagia? Yang dimaksud Nandasi di sini juga adalah tusasi. Nandasiti, tusasi artinya apakah Anda puas, gembira, senang gitu kan? Apakah Anda senang? Nah, King Ladati, nah, apa kehilangan apakah itu jawaban dari Sang Buddha? Artinya apa? Tudi nama kinci manapang labitwa hoti tasma ewa maha. Ini sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, biasanya tudi, rasa puas ini akan muncul ketika mendapatkan apa yang diinginkan. Kinci manapang labitwa tasma ewa maha, sehingga Sang Buddha mengatakan demikian. King Lada mengatakan mendapatkan apakah. Artinya memang secara umum seseorang akan berbahagia kalau mendapatkan sesuatu yang memang diinginkan. Ya, kinci manapang labitwa. Kemudian ketika ditanya mengenai apakah Anda bersedih, kemudian Sang Buddha menjawab King Jita. Setelah kehilangan apakah? Ya, yang dimaksud dengan King Jita di sini setelah kehilangan apa? Dikatakan yasahi kinci manapang jiwarati watu jinahoti sososati taswa iwa maha. Nah, biasanya ketika seseorang, ya, jadi seperti barang-barang seperti jubah yang diinginkan kok menjadi rusak atau menjadi kehilangan, jina itu rusak menjadi tua, maka seseorang ini bersedih. Maka Sang Buddha mengatakan demikian, King Jita setelah kehilangan apakah gitu kan. Nah, ini yang ya Sang Buddha menjawab demikian karena melihat secara umum orang bahagia karena mendapatkan yang diinginkan, orang menderita karena kehilangan apa yang diinginkan. Nah, di sini Sang Buddha tentu sudah tidak mendapatkan apa, sudah tidak kehilangan apa-apa secara psikologis. Nah, kemudian arati nabi kirati. Jadi tadi ada istilah arati nabi kirati yang artinya ketidakpuasan menyelimuti, tidak menyelimuti. Nah, di sini yang dimaksud dengan arati nabi kirati adalah ukandita nabi bawati. Ukandita itu juga ketidakpuasan. Ketidakpuasan tidak menguasai. Nah, di sini artinya ketidakpuasan tidak menguasai batin Sang Buddha. Nah, ini yang tadi saya tanyakan yang menjadi teka-teki adalah agajatasa. Kan tadi jawaban Sang Buddha ketika bagaimana seseorang Anda tidak bersedih, bagaimana Anda tidak bergembira. Nah, jawaban Sang Buddha adalah kegembiraan muncul bagi ia yang memiliki kesedihan. Nah, yang dimaksud di sini adalah
aga jatasa atau ia yang memiliki kesedihan adalah duka jatasa atau yang memiliki penderitaan. Kenapa? Wata duke titasati atau artinya karena ketika seseorang masih berada di lingkaran penderitaan. Artinya di sini jawaban Sang Buddha menurut kitab komentar adalah kegembiraan, ya, kegembiraan akan muncul selama seseorang berada di lingkaran penderitaan, atau dengan kata lain lingkaran tumimba lahir. Nanti kegembiraan akan muncul selama seseorang berada di lingkaran tumimba lahir. Nah, tetapi tentu kita harus tahu bahwa nanti di sini, kegembiraan di sini adalah kotoran batin. Karena ini mengacu pada apa? Mengacu pada ini, yang kedua. Nandi jatasa, yang dimaksud dengan nandi jatasa atau seseorang, atau bagi seseorang yang kegembiraan ada, kegembiraan muncul, adalah jatatan hasa. Ketika adalah seseorang yang memiliki tanha, yang memiliki nafsu keinginan. Nah, sehingga ketika dikatakan yaitu penderitaan itu muncul bagi seseorang yang memiliki kegembiraan, artinya adalah penderitaan atau kesedihan muncul bagi seseorang yang memiliki tanha, bagi seseorang yang memiliki nafsu keinginan. Nah, aganti evarupasahi wada dukang agata mewahoti. Jadi lingkaran penderitaan akan datang demikian. Artinya akan datang karena apa? Karena ada tanha, ada nafsu keinginan. Nah, lebih lanjut dalam kitab komentar, nah dikatakan duki sukang patayeti hi utang. Dikatakan bahwa orang yang menderita mengharapkan kebahagiaan. Ya tadi, mengapa dikatakan bahwa kebahagiaan itu muncul, nanti itu muncul bagi seseorang yang menderita. Karena apa? Orang yang menderita itu mengharapkan kebahagiaan. Iti aga jatasa nanti hoti. Demikianlah bahwa nanti kegembiraan muncul bagi seseorang yang ada kesedihan. Nah, kegembiraan muncul bagi seseorang yang ada kesedihan. Karena penderitaan ini, orang yang menderita itu mengharapkan kebahagiaan. Dan tentu kalau kita melihat yang di atas adalah kenapa kegembiraan muncul bagi seseorang yang menderita? Ya karena selama seseorang masih berada di lingkaran penderitaan atau lingkaran tumimba lahir, maka ada nandi, ada kegembiraan. Kegembiraan yang sebenarnya berhubungan dengan kotoran batin, dengan kemelekatan. Dan juga suka viparinamina tukang agata mewati nanti jatasa agang hoti. Dan ketika dikatakan bahwa penderitaan atau kesedihan muncul bagi seseorang yang memiliki kegembiraan, artinya adalah penderitaan akan datang ketika kebahagiaan itu berubah. Nah, ini penting. Sekali lagi saya tekankan bahwa kesedihan muncul bagi seseorang yang memiliki kegembiraan. Kenapa? Karena penderitaan atau kesedihan di sini akan datang, akan muncul ketika kebahagiaan itu berubah. Ketika kebahagiaan itu lenyap, maka penderitaan muncul. Suka viparinamina tukang agata mewati. Nah ini, jadi demikian. Jadi kalau yang tadi, kenapa kegembiraan muncul bagi seseorang yang memiliki kesedihan? Karena biasanya seorang yang menderita itu mengharapkan kebahagiaan, pertama. Yang kedua, biasanya seseorang yang memiliki kegembiraan ini selama seseorang itu masih berada di lingkaran duka, di lingkaran tumimba lahir, maka nanti masih ada kegembiraan, masih ada kegembiraan yang ada sangkut pautnya dengan kemelekatan batin. Nah, sementara kesedihan muncul bagi ia yang bergembira atau ia yang memiliki kegembiraan, karena ketika kebahagiaan itu lenyap, kegembiraan itu lenyap, maka sebagai gantinya duka, penderitaan itu akan datang, akan muncul. Itulah yang dimaksud dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa ya yang dalam sutta tadi, Kabuddha Sutta, bahwa kegembiraan muncul bagi ia yang memiliki
kesedihan, dan kesedihan muncul bagi ia yang memiliki kegembiraan. Maksudnya adalah demikian. Artinya di sini gembira dan sedih itu juga bisa dikatakan suka dan tidak suka, yang itu dimiliki oleh siapapun yang belum mencapai kesucian arahanta. Tapi bagi mereka yang telah mencapai kesucian arahanta seperti Sang Buddha, kegembiraan dan juga kesedihan sudah tidak ada. Karena kotoran batin sudah tidak ada, karena kemelekatan sudah tidak ada. Ya, seperti yang tadi dikatakan, disampaikan oleh dewa, ya, dewa putra dewa yang sebenarnya adalah Brahma, Kakuda, yang malah mengatakan bahwa biku yang tidak bersedih dan juga tidak bergembira adalah juga biku yang telah menyeberangi segala kemelekatan di dunia. Maka ketika seseorang tidak melekat, ya di sana tidak ada kesedihan dan juga tidak ada kegembiraan. Apa yang datang tidak membuat seseorang gembira, apa yang pergi tidak membuat seseorang sedih. Kenapa? Karena tidak ada kemelekatan. Dan itu menjadi latihan kita dan juga tujuan kita dalam praktek Dhamma untuk menyiapkan segala bentuk kemelekatan terhadap apapun. Nah, Kakuda Sutta ini sangat luar biasa, ya sangat baik untuk kita jadikan sebagai renungan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.